Luhut Binsar Panjaitan lahir pada tanggal 28 September tahun 1947 di Simargala, kampung kecil di Toba Samosir, Sumatera Utara. Luhut Panjaitan adalah anak sulung dari 5 bersaudara dari pasangan Bonar Panjaitan dan Siti Frida Naiborhu. Bonar, ayahnya, adalah mantan tentara yang banting setir jadi sopir bus antar kota antar provinsi akap. Saat Luhut berusia 3 tahun, Bonar memboyong keluarganya ke Rumbai di Pekanbaru, Riau. Di sana, peruntungannya berubah. Bonar bekerja di Caltex, entitas patungan yang didirikan 2 perusahaan minyak asal Amerika Serikat, Texaco dan Chevron. Keduanya melebur jadi satu pada 2001. Perusahaan itu lalu menyekolahkan Bonar di Universitas Cornell, Amerika Serikat. Luhut lantas masuk sekolah rakyat Caltex yang berisi anak-anak pegawai Caltex, kini dikenal PT Chevron Pacific Indonesia. Karena sering berkelahi, Luhut dikirim orang tuanya ke Bandung, Jawa Barat, untuk bersekolah di SMAK Penabur. Di sana, ia jadi salah satu pendiri Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI) dan terlibat gerakan menentang Partai Komunis Indonesia (PKI) dan pemerintahan Soekarno. Luhut masuk ke Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) di Magelang, Jawa Tengah, pada 1967, dan lulus 3 tahun berselang sebagai lulusan terbaik Matra Darat. Ia kemudian memulai kariernya di ABRI, kini disebut Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada 1970. Bersama Prabowo Subianto, juniornya di ABRI, Luhut dikirim ke Jerman Barat untuk belajar operasi khusus kontra terorisme. Luhut masuk tim pengamanan Presiden Soeharto saat bepergian ke luar negeri pada tahun 1978 sampai tahun 1988. Ia pun dipercaya memegang sejumlah jabatan tinggi, termasuk Komandan Pusat Pendidikan Pasukan Khusus pada 1993 dan Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri Angkatan Darat pada tahun 1996 sampai tahun 1997. Terakhir, ia jadi Komandan Komando Pendidikan dan Latihan Angkatan Darat pada tahun 1997 sampai tahun 1998. Ia pensiun pada 1999 dengan pangkat Letnan Jenderal. Pada awal era reformasi, Presiden Baharudin Jusuf Habibie menunjuk Luhut jadi Duta Besar Indonesia untuk Singapura. Presiden selanjutnya, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, mengangkat Luhut jadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Jabatan ini ia pegang setahun hingga Gus Dur lengser pada 2001. Setelahnya, Luhut cuti dari pemerintahan. Ia mulai mengembangkan bisnis pribadi,
salah satunya mendirikan PT Toba Sejahtera pada 2004 dengan dukungan konglomerat Abu Rizal Bakri. Perusahaan ini jadi induk bagi sejumlah anak usaha yang bergerak di berbagai sektor, dari energi, pertambangan, perkebunan, hingga properti. Penambang batubara di bawah Toba Sejahtera adalah PT Kutai Energi dan PT TBS Energi Utama, dulu PT Toba Bara Sejahtera. Per 2020, Toba Sejahtera menguasai konsesi batubara seluas 14.019 hektare di Kalimantan Timur dengan total produksi 5,5 juta ton melalui dua anak usaha tersebut. Angka itu relatif kecil dibandingkan para raksasa, semacam PT Bumi Resources milik keluarga Bakri yang mengeruk 81,1 juta ton batubara pada 2020. Namun, yang patut diperhatikan dari Luhut adalah pengaruh besarnya di pemerintahan dan relasinya dengan para konglomerat. Luhut dekat dengan Presiden Joko Widodo sejak yang terakhir masih jadi wali kota Surakarta, Jawa Tengah. Saat itu, keduanya mendirikan usaha bersama dengan bendera PT Rakabu Sejahtera. Perusahaan ini mengolah kayu dan mengekspor hasil jadinya. Hingga kini, Toba Sejahtera milik Luhut masih jadi pemegang saham terbesar di Rakabu Sejahtera. Putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, menjadi komisaris dan pemegang saham di Rakabu. Maka, wajar Luhut mundur dari Partai Golongan Karya Golkar untuk mendukung Jokowi di Pilpres 2014. Padahal, saat itu Luhut menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Pimpinan Pusat Golkar. Pilihannya tepat, Jokowi menang dan jadi presiden. Sejak itu, Luhut memainkan peran penting di pemerintahan. Di periode pertama Jokowi sebagai presiden, Luhut semula ditempatkan Kepala Staf Kepresidenan pada 2014, lalu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada 2015, kemudian menjabat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman sejak 2016. Jabatan yang terakhir memberinya kendali untuk mengawasi dan mengoordinasi 4 kementerian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pariwisata. Setelah kembali menang di Pilpres 2019, Jokowi menunjuk Luhut sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Jabatan baru ini membuat Luhut punya kewenangan mengoordinasikan 7 kementerian dan lembaga sekaligus. Selain 4 kementerian yang telah disebutkan sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Badan Koordinasi Penanaman Modal kini berada di bawah pengawasannya. Urusan kemaritiman dan investasi terkesan tak berkaitan satu sama lain. Namun, keputusan menggabungkan keduanya di dalam satu kementerian sejalan dengan rekam jejak Luhut yang relatif berhasil menarik investasi dan menjaga hubungan dengan para investor dari luar negeri, termasuk dari Cina, Jepang, dan Amerika Serikat di periode pertama Jokowi. Salah satu capaian yang kerap Luhut pamerkan adalah pembangunan kawasan industri terintegrasi berbasis nikel di Morowali, Sulawesi Tengah, dengan sokongan investor Cina. Luhut pun dipercaya memegang sejumlah posisi lain. Ia sempat jadi Menteri KKP pada akhir 2020 setelah Edi Prabowo, kroni Menteri Pertahanan Prabowo, dicinduk Komisi Pemberantasan Korupsi. Setelah pandemi COVID-19 merebak, Luhut diangkat jadi Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional serta Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali. Selain itu, Luhut sekarang menjabat Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri, Ketua Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, dan bahkan Ketua Dewan Pengarah Tim Penyelamatan Danau Prioritas Nasional. Itu semua bikin Luhut dikenal sebagai Menteri Segala Urusan. Di lapangan, para wartawan kerap menyebutnya sebagai Perdana Menteri. Luhut terus meluaskan pengaruhnya di pemerintahan sembari membesarkan bisnisnya. Jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, yang mengurus sektor energi dan pertambangan, jelas menimbulkan konflik kepentingan karena ia punya bisnis batubara dan pembangkit listrik melalui Toba Sejahtera. Jaringannya yang luas bikin bisnis Luhut aman. Ia menempatkan sejumlah kenalan dari lingkaran militer di berbagai perusahaannya. Misal, ada Sumardi dan mantan Menteri Agama Fahrul Razi di Dewan Komisaris Toba Sejahtera. Ada Sintong Panjaitan sebagai Komisaris PT Adimitra Baratama Nusantara, serta Suwaidi Marabesi sebagai Direktur Utama PT Trisensa Mineral Utama dan Direktur PT Kutai Energi. 3 perusahaan itu ada di bawah Toba Sejahtera.
Sejawat Luhut juga tersebar di berbagai perusahaan batubara lain. Marsetio, pensiunan tentara yang kini jadi penasihat khusus bidang pertahanan dan keamanan Luhut, adalah wakil komisaris utama PT Brau Coal Energy, perusahaan batubara di bawah grup Sinar Mas Mining. Luhut kini ketua Dewan Penasihat Golkar, dan kawan-kawan satu partainya pun rajin berbisnis, arang. Abu Rizal Bakri, ketua Dewan Pembina Golkar, masih mengontrol PT Bumi Resources, induk usaha batubara terbesar di Indonesia. Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, terafiliasi dengan dua perusahaan batubara, PT Bara Hanyu Kapuas dan PT Multi Harapan Utama. Ada pula Tri Hanurita, kader Golkar anak konglomerat Sutwikatmono, adik sepupu mantan Presiden Soeharto. Tri adalah kakak dari Agus Lasmono yang menguasai PT Indika Energy, induk usaha batubara terbesar keempat di tanah air. Pandu Patria Sejahrir, keponakan Luhut yang jadi Direktur TBS Energi Utama, sekarang menjabat Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI). Tak pelak, Luhut diduga punya pengaruh dalam merumuskan kebijakan pertambangan dan mengoordinasi para pebisnis batubara di pemerintah Jokowi.